4 September tahun 1944, dini hari yang lembab di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Barat. Kabut turun pelan, menutupi laring-laring hijau dan jalan tanah yang becek setelah hujan malam. Jauh di kejauhan, samar-samar terdengar deru pesawat. Bukan lagi hal asing bagi penduduk yang hidup di bawah bayang-bayang perang. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Di sebuah rumah panggung kayu, remang oleh lampu minyak, seorang lelaki paruh baya, berbadan kurus, membuka jendela dan mengintip keluar. Namanya Rukmana, petani teh yang sejak pendudukan Jepang dipaksa mengangkut logistik ke markas militer di atas bukit. Suara langkah tergesa terdengar di luar. Pintu diketuk keras. "Pak Rukmana, Pak Rukmana," seorang pemuda bernapas tersengal, membawa kabar yang membuat udara pagi terasa lebih berat. Namanya Sardi, kurir desa yang kadang dimanfaatkan tentara Jepang sebagai penunjuk jalan. Ada truk Jepang terguling di jalan tikungan atas, dekat jurang kecil. Katanya terburu-buru, banyak barang tercecer, ada tentara yang luka. Tapi aneh, Pak, mereka jaga satu peti seperti emas. Rukmana mengernyit. Di masa perang, kabar seperti itu bisa berarti dua hal: peluang atau masalah besar. Setengah jam kemudian, kau seolah ikut berjalan di belakang Rukmana dan Sardi, menyusuri jalan tanah yang sempit. Lumpur menempel di sandal, bau daun basah dan tanah merah memenuhi hidung. Di kiri, tebing batu dan pepohonan rimbun. Di kanan, jurang yang menganga, tertutup kabut. Derit besi dan suara orang menggerutu dalam bahasa Jepang mulai terdengar. Mereka mendekat ke tikungan tajam, tempat di mana truk militer berwarna hijau kusam tampak miring. Bagian depannya menabrak dinding tanah, roda belakang hampir menggantung di udara. Beberapa tentara Jepang sudah berada di lokasi. Seragam mereka kusam, basah oleh embun. Senapan Arisaka 99 rifle menempel di bahu. Seorang sersan dengan wajah keras mengawasi. Pedang pendek tergantung di pinggang sebuah shingan, simbol kebanggaan perwira kekaisaran. "Nihonjin," bisik Sardi pelan, mencoba menahan rasa takut. Rukmana menunduk hormat, pura-pura hanya lewat seperti biasa. Tapi matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di samping truk, ada sebuah peti kayu panjang yang dibalut terpal. Bukan peti amunisi biasa, lebih berat, lebih dijaga. Dua tentara berdiri di sisi kiri dan kanan peti itu, tangan siap digagang senjata. Sementara itu, seorang perwira muda berkacamata sedang memeriksa kertas sepucuk dokumen dengan banyak tulisan Jepang dan simbol-simbol aneh. Wajahnya penuh tegang, berbeda dari kebiasaan santai para perwira yang biasanya meremehkan penduduk lokal. Ini pasti barang penting, batin Rukmana. Di masa pendudukan, orang desa cepat belajar membaca bahasa tubuh militer. Semakin banyak penjagaan, semakin berbahaya isi benda tersebut. Siang itu, kabar tentang truk terguling dan peti rahasia menyebar diam-diam dari mulut ke mulut. Di warung kopi bambu, di ladang, di sungai, orang-orang membicarakannya dengan suara pelan. Katanya isinya senjata baru. Bisa saja radio. Jepang sering kirim radio ke markas gunung. Ada yang bilang mesin aneh, penuh tombol dan huruf. Di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari desa, seorang pria muda mendengarkan kabar itu dengan perhatian berbeda. Namanya Mas Yusuf. Bukan petani biasa. Beberapa tahun sebelum perang, ia pernah bekerja sebagai juru tulis di kota. Terbiasa melihat mesin ketik, telegram, dan peta. Kini, diam-diam, ia menjadi penghubung antara pemuda desa dan jaringan klandestin yang simpati pada Belanda dan sekutu. Ketika Sardi menceritakan detail kejadian, mata Yusuf menyipit. "Peti itu ada tanda apa?" tanyanya pelan. "Di sampingnya ada cat warna putih, Tuan," jawab Sardi. "Huruf Romawi. Kayaknya K, D, atau apa gitu. Saya nggak jelas." Yusuf mengulang pelan, mencoba mengingat. Kaodeo, atau mungkin Keido. Dalam bahasa Jepang, kata itu terdengar mirip dengan kode di telinganya. Ia pernah mendengar dari seorang bekas serdadu KNIL yang diam-diam lewat di desa beberapa bulan lalu. Jepang memakai mesin khusus untuk mengirim pesan rahasia. Mesin yang di Eropa disebut cipher machine, mesin sandi. Kalau benar peti itu berisi mesin kode, jantungnya berdegup lebih cepat. Sore menjelang, kabut mulai naik lagi dari lembah. Di pos sementara di dekat truk, para tentara Jepang tampak gelisah. Truk belum bisa ditarik, jalan sempit dan licin, dan kabar tentang patroli udara sekutu
membuat mereka terburu-buru. Perwira berkacamata Letnan Tanaka membuka peta tipis dan berbicara dengan Sersan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, katanya dalam bahasa Jepang. Peti harus sampai di markas malam ini. Pesan dari Bandung akan dikirim menggunakan mesin itu. Sersan mengangguk ragu, tapi Letnan, jalan gelap, dan Tanaka memotong tegas. Itu perintah. Kalau perlu, kita angkut dengan tangan. Kau bisa membayangkan betapa beratnya peti itu. 4 tentara sudah mencoba mengangkatnya siang tadi, tapi mereka hanya sanggup memindahkannya beberapa langkah. Kayu tebal, isi logam rumit, dan mungkin komponen listrik di dalamnya. Di atas bukit lain, beberapa kilometer dari sana, sebuah pos pengamatan kecil yang dioperasikan oleh jaringan intel sekutu di Hindia Belanda sedang merekam pergerakan Jepang. Seorang pribumi dengan pakaian lusuh, yang terlihat seperti gembala biasa, sesekali melirik ke arah jalan berkelok di bawah. Ia melihat truk terguling sejak pagi, dan ia melihat peti itu. Di tangannya, selembar kertas catatan yang nanti malam akan dibawa turun melalui jalur rahasia ke kotak tangan orang-orang yang tahu arti sebuah mesin kode. Malam turun cepat di pegunungan Jawa Barat. Angin membawa aroma lembab dari jurang dan pohon pinus. Di pinggiran desa, Yusuf duduk dengan lampu minyak kecil di hadapannya. Di meja, ada peta butut yang pernah dipakai Belanda. Garis-garis merah tipis menunjukkan jalan-jalan yang kini dikuasai Jepang. Sardi duduk di depannya, gelisah. "Mas, ini berbahaya," kata Sardi. "Kalau tentara Jepang tahu kita perhatikan barang mereka." "Kau tidak perlu ikut kalau tidak mau," potong Yusuf lembut, tapi matanya tetap fokus pada peta. "Tapi ingat apa yang dikatakan Pak Willem waktu itu." Pak Willem adalah nama samaran seorang agen Belanda yang pernah bersembunyi di desa. Ia pernah berkata, "Kalau suatu hari kalian melihat Jepang mengangkut peti yang dijaga ketat, terutama yang dekat dengan radio atau kabel-kabel, kabari kami. Itu bisa jadi kunci membuka rahasia mereka." Dan sekarang, peti itu ada di atas tikungan jalan, hanya beberapa kilometer dari desa. Yusuf menghela napas panjang, lalu menatap Sardi. "Kalau itu benar mesin kode," ujarnya pelan, "bukan cuma desa ini yang terbantu. Kapal sekutu di laut, pesawat di udara, semuanya bisa selamat kalau mereka bisa membaca pesan Jepang." Ia tahu itu bukan sekadar barang jarahan. Ini tentang nyawa yang tak terhitung di Samudra Pasifik dan Hindia. "Besok subuh kita naik," lanjutnya. "Bukan untuk mencuri, belum. Kita hanya mengamati. Kita cari tahu betul apakah itu mesin sandi." Sardi menelan ludah. Di luar, suara serangga malam bercampur dengan angin. Perang global terasa sangat jauh, tetapi juga sangat dekat, mengalir lewat jalan tanah kecil di pegunungan ini, dalam wujud sebuah peti kayu misterius. Yusuf memadamkan lampu minyak. Ruangan tenggelam dalam gelap. Di kejauhan, di tempat truk terguling, sebuah lampu Petromax militer menyala terang, menerangi peti yang tak boleh jatuh ke tangan musuh. Sebuah mesin penuh roda gigi dan kabel. Sebuah rahasia terkunci dalam huruf-huruf rahasia Kekaisaran Jepang. Dan, tanpa mereka sadari sepenuhnya, sebuah kesempatan. Kesempatan bagi orang-orang di desa kecil, Jawa Barat, untuk menyentuh inti perang yang jauh, perang, kode, dan pesan rahasia. Di pinggir desa, di bawah rumpun bambu, 2 sosok bergerak pelan. Kau seolah berdiri persis di belakang mereka, mendengar gemerisik daun, mencium bau tanah lembab, dan merasakan ketegangan yang membuat langkah mereka semakin hati-hati. Yusuf di depan, membawa tas kain tua berisi buku catatan, pensil, dan selembar peta kecil. Di pinggangnya, tergantung senter kecil yang dibungkus kain untuk meredam cahaya. Di belakang, Sardi mengikuti, memeluk tubuhnya sendiri, sambil sesekali menoleh ke belakang. Seakan takut bayangan Jepang mengikuti mereka. "Mas," bisik Sardi, hampir tanpa suara. "Kalau ketahuan, diam dulu," potong Yusuf pelan, tanpa menoleh. "Kita belum melakukan apa-apa. Hanya melihat, ingat itu." Jalan setapak menanjak, menyusuri tepi kebun teh yang gelap. Barisan tanaman teh yang rapi berubah menjadi siluet bergelombang berwarna hitam keabu-abuan. Di kejauhan, lampu Petromax di lokasi truk tampak seperti titik cahaya kuning kecil di tengah kegelapan. Sementara itu, tidak jauh dari sana, di sebuah rumah panggung yang tampak biasa, seseorang juga bersiap. Lelaki itu memakai kemeja lusuh, sarung, dan jaket tipis. Di matanya, ada kewaspadaan khas orang yang hidup dengan 2 identitas. Nama desanya mengenalnya sebagai Pak Dharma, guru mengaji
dan penjual gula aren. Tapi di dokumen rahasia yang diselundupkan lewat laut menuju Australia, ia tercatat sebagai Agent K-17, jaringan intel sekutu di Hindia Belanda. Di tangannya, ada secarik kertas kecil berisi laporan singkat dari pengamat di bukit. Truk Jepang terguling. Peti besar dijaga ketat. Dugaan, peralatan komunikasi atau sandi, Dharma, menghela napas pelan. Dalam pelatihan singkatnya beberapa tahun lalu, ketika Belanda masih berkuasa, ia pernah diperlihatkan foto hitam putih sebuah mesin aneh dengan touch, seperti mesin ketik dan rotor di atasnya mesin sandi yang dipakai Jerman, Enigma. Orang-orang sekutu sangat terobsesi memecahkan kode mesin seperti itu jika Jepang mengirim sesuatu yang mirip. Di tengah perang Pasifik yang memanas, itu berarti barang di jalan tikungan itu bisa jadi jauh lebih berharga dari sekadar radio. Ia merapikan kertas itu, menyelipkannya di bawah tikar, lalu meraih tas kain kecil yang menggantung di dinding. Isinya sederhana, buku catatan, pensil, sebuah kompas kecil, dan pistol kecil Browning yang dibungkus kain. Senjata yang sangat jarang ia sentuh. 1 malam lagi, gumamnya. Hanya perlu memastikan. Kembali ke lereng, Yusuf dan Sardi mendekati daerah tikungan. Jalan tanah mulai melandai. Dan di depan, suara orang bercakap-cakap dalam bahasa Jepang terdengar jelas. Bercampur tawa lelah dan bunyi besi diseret. Yusuf mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Mereka berjongkok di balik semak tinggi, tepat sebelum jalan berbelok. Dari celah-celah daun, mereka melihat pemandangan yang lebih jelas dibanding siang kemarin. Truk itu masih dalam posisi miring, tapi sudah ditopang kayu balok sementara. Beberapa tentara duduk berkelompok, selimut kusam menutupi bahu mereka. 2 orang berjaga tegak di dekat peti. Lampu Petromax tergantung di tiang darurat dari bambu. Cahayanya berpendar kuning, menggambar bayangan tajam di tanah. Kini peti kayu itu terlihat lebih jelas. Panjangnya sekitar 1,5 meter, dengan besi penguat di sudut-sudutnya. Ada setensil cat putih di sisinya, huruf-huruf kanji Jepang, dan di bawahnya tulisan Romawi kecil. Type 97 Communication Cipher. Yusuf menahan napas. Ia mungkin tidak paham arti katanya secara tepat, tapi kata cipher sudah cukup. Mesin sandi, desisnya hampir tak terdengar. Sardi menatap kosong. Baginya, itu hanya peti kayu berat yang bisa dijual mahal kalau besinya dilebur. Tapi raut wajah Yusuf membuatnya sadar ini bukan barang biasa. Kau lihat? Yusuf berbisik. Itu yang mereka pakai untuk kirim pesan rahasia. Kalau sekutu bisa punya mesin seperti itu, mereka bisa dengar apa saja yang Jepang bicarakan di dekat peti Letnan Tanaka sedang memeriksa jam saku. Wajahnya tampak lelah tapi gelisah. Ia memanggil seorang prajurit. Jam 4 nanti, kita mulai angkut peti naik ke pos atas, katanya. Jalan harus bersih. Saya tidak mau ada penduduk lokal yang mendekat. Prajurit itu mengangguk, lalu menoleh ke arah gelap parah, tempat Yusuf dan Sardi bersembunyi. Sejenak, kau merasa seolah pandangan mereka bertemu, meski dari balik dedaunan. Yusuf segera menunduk, menarik kepala Sardi agar tak terlihat. Beberapa menit berlalu. Tubuh mereka mulai pegal karena terlalu lama jongkok, tapi Yusuf masih menatap lewat celah semak, berusaha merekam setiap detail. Ia memperhatikan cara para prajurit menyentuh peti itu, sangat hati-hati, seolah khawatir sesuatu di dalamnya bisa rusak jika diguncang. Ia juga melihat kabel-kabel dan kotak logam kecil di dekatnya, mungkin bagian dari instalasi radio. Portable Type 90, I4-6, yang biasa digunakan Jepang di medan perang. Mas, kita sudah lihat, bisik Sardi. Sekarang bagaimana? Mau lapor siapa? Itulah pertanyaan besar yang sejak awal berputar di kepala Yusuf. Ia tahu nama Pak Willem, agen Belanda yang pernah singgah. Tapi orang itu sudah lama pergi. Namun beberapa minggu lalu, Dharma guru mengaji yang tampak sangat biasa pernah bertanya padanya dengan nada berbeda. Kalau di daerah sini ada sesuatu yang aneh dari tentara Jepang, terutama yang berhubungan dengan radio atau kabel, kau mau kasih tahu saya dulu? Yusuf saat itu hanya mengangguk, mengira itu pertanyaan iseng. Sekarang, potongan-potongan itu mulai menyatu. Kita turun, kata Yusuf akhirnya. Kita harus temui Pak Dharma. Sardi menatapnya tercengang. Guru ngaji itu? Ya. Yusuf tak punya waktu menjelaskan. Percaya saja, dia lebih dari yang kelihatan. Mereka mundur pelan, memastikan tak menginjak ranting kering, lalu berbalik menyusuri jalan, meninggalkan cahaya Petromax dan bayangan peti misterius di belakang. Saat fajar mulai menggores langit dengan garis tipis oranye di balik pegunungan,
Desa mulai hidup kembali. Ajam berkokok, asap dapur mengepul dari atap-atap rumbia. Tapi di satu sudut desa, ketenangan pagi itu disusupi percakapan serius. Di dalam rumah Dharma, Yusuf duduk di atas tikar. Sardi menunggu di luar, berjaga-jaga. Di antara mereka di lantai, tergambar peta sederhana yang digambar tangan garis-garis jalan, pos Jepang, dan lokasi truk terguling di tikungan. "Kau yakin tulisan di peti itu, Cypher?" tanya Dharma, suaranya pelan namun tegas. Yusuf mengangguk. "Saya pernah membantu orang Belanda dulu, Tuan. Mereka pakai kata itu waktu bicara soal mesin rahasia Jerman. Enigma, kalau tidak salah. Bentuk hurufnya sama." Dharma terdiam. Di matanya, kau bisa lihat ingatan-ingatan lama. Ruangan sempit di Batavia. Perwira-perwira Belanda yang membahas sandi. Peta-peta besar dengan garis pengiriman kapal di Laut Jawa dan kata kota yang selalu diulang. Kalau kita bisa membaca pesan musuh, kita bisa mendahului langkah mereka. "Mas Yusuf," kata Dharma pelan, "kalau benar itu mesin kode Jepang, ini bukan lagi urusan desa. Ini urusan perang besar." Ia berdiri, melangkah ke sudut ruangan, mengambil tas kainnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sesuatu yang selama ini tak pernah dilihat Yusuf. Selembar kertas tipis, dengan tulisan rapi dalam bahasa Belanda dan Inggris, serta stempel kecil yang sudah memudar. "Ini perintah lama dari atasan saya," jelas Dharma. "Kalau jaringan kita menemukan mesin sandi musuh, apapun jenisnya, kita harus berusaha. 1. Memotret atau menyalin bagian-bagian penting. 2. Bila ada kesempatan, mengambilnya." Yusuf membelalakan mata. "Mengambil? Mencuri mesin Jepang itu? Tuan, itu gila. Di sana penuh tentara. Ada perwira, senjata, patroli." Dharma mengangkat tangan, menghentikannya. "Saya tidak bilang kita langsung mencuri. Kita tidak bunuh diri. Tapi truk mereka terguling. Mereka harus memindahkan peti itu manual. Jalannya sempit. Malam hari, banyak hal bisa terjadi. Di luar, suara anak-anak yang mulai bermain riuh pelan. Kontras dengan pembicaraan di dalam rumah yang bisa mengubah arah hidup banyak orang di luar sana, di kapal sekutu, di pesawat, di markas besar, di Australia. Yang jelas, lanjut Dharma, kita harus pastikan dulu. Saya perlu melihat sendiri peti itu. Saya perlu tahu, apakah ini benar mesin sandi, atau hanya radio besar biasa." Ia menatap Yusuf tajam. "Malam ini, kita naik bertiga. Kau, aku, dan satu orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi jalan." Yusuf mengangguk pelan. Di dalam dirinya, rasa takut dan rasa penasaran bertarung. Ia sadar, sekali ia melangkah lebih jauh, ia bukan lagi sekadar petani yang sesekali membantu kurir. Ia akan jadi bagian dari permainan rahasia di balik perang permainan kode, pengintaian, dan mesin yang bahkan belum pernah ia lihat bentuknya. Dharma menggulung peta pelan-pelan. "Mulai hari ini," gumamnya nyaris tak terdengar, "tikungan kecil di jalan pegunungan itu bukan lagi sekadar tempat truk terguling, tapi medan perebutan senjata paling sunyi dalam perang. Senjata berupa rahasia. Di luar, matahari pagi akhirnya muncul, menyinari desa yang masih tampak biasa. Tak seorang pun tahu bahwa di balik pemandangan itu, sebuah rencana kecil mulai disusun. Rencana yang tujuannya hanya satu: mendekati, memahami, dan jika nasib mengizinkan merebut mesin kode Jepang yang ditemukan di Jawa Barat." Di rumah Dharma, tikar digelar, peta dibuka, dan 3 orang duduk melingkar. Dharma, Yusuf, dan seorang laki-laki berbahu lebar, dengan wajah keras dan bekas luka kecil di pelipis kiri. Namanya Darto. Bagi warga desa, Darto hanyalah bekas kuli pelabuhan yang pindah ke pegunungan untuk menghindari masalah. Tapi malam itu, identitas lain muncul ke permukaan. Ia pernah menjadi prajurit Kanil, terlatih mengangkat senjata dan bergerak di bawah tekanan. Jadi, ini semua demi sebuah peti. Darto menggerakkan dagunya ke arah peta, suaranya berat. "Peti yang isinya kita bahkan belum tahu pasti. Bukan sekadar peti," jawab Dharma perlahan. Ia menunjuk garis yang melambangkan tikungan jalan tempat truk terguling. "Kalau tulisan di sisi peti yang dilihat Yusuf benar, itu mesin sandi. Mesin bagi Jepang untuk menyembunyikan perintah ke kapal, pesawat, dan pasukan. Dan kalau sekutu dapat satu," sambung Yusuf hati-hati, "mereka bisa." Mendengar Darto menghela napas panjang, memandang keluar jendela sebentar, lalu kembali ke peta. "Baik," ia menggeser tubuh, lebih condong ke depan. "Kalau kalian mau mendekat malam ini, kita tidak bisa asal jalan. Jepang,
Mungkin sudah perketat penjagaan. Dharma mengangguk. Makanya kau di sini. Ia mengambil pensil dan mulai menggambar kasar bentuk tikungan. Truk terguling, peti di sampingnya, dan posisi lampu Petromax. Yusuf menambahkan apa yang ia ingat di mana para prajurit duduk, di mana perwira berdiri, di mana semak-semak cukup tinggi untuk berlindung. Kemungkinan mereka akan mulai memindahkan peti saat gelap, kata Darto, supaya tidak terlihat dari udara. Artinya, banyak aktivitas, banyak kelelahan. Itu kelemahan. Kita bukan mau menyerang. Tuh, potong Yusuf. Kita hanya mau melihat lebih dekat. Kalau bisa, tahu bentuk mesin itu. Tahu? Gumam Darto. Tapi kalau mereka curiga, itu tetap bisa berubah jadi baku tembak. Sesaat, keheningan menyelimuti ruangan. Di luar, suara azan maghrib terdengar lirih dari surau kecil desa. Setelah mereka menyusun garis besar rencana jalur, naik titik pengintaian, sinyal, jika ada bahaya. Dharma berdiri dan mengambil tas kainnya. Kalian perlu tahu satu hal, katanya sambil mengeluarkan benda kecil yang dibungkus kain. Ia membuka kain itu, menampakkan pistol Browning kecil dan kotak peluru. Tuan, Yusuf menelan ludah. Jadi, kita benar-benar bawa senjata? Satu pistol seperti ini tidak akan melawan satu regu Jepang, sahut Dharma tenang. Ini bukan senjata untuk menyerang. Ini untuk kemungkinan terburuk. Kalau salah satu dari kita tertangkap, kadang lebih baik peluru terakhir dipakai sendiri, daripada disiksa dan membuat jaringan kita hancur. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Yusuf menunduk, menatap serat tikar. Perang yang tadinya hanya terasa lewat suara pesawat, dan kabar jauh tiba-tiba jadi sangat dekat, sangat nyata, bukan lagi sekadar cerita, tapi pilihan hidup mati. Tapi kita berdoa, lanjut Dharma, meletakkan kembali pistol itu ke dalam kain. Semoga peluru itu tidak perlu dipakai sama sekali. Malam turun perlahan. Hujan yang sempat mengguyur sebentar meninggalkan genangan kecil dan tanah yang semakin licin. Di lereng, kabut menggantung di antara pepohonan, menutupi sebagian pandangan. Sekitar pukul 9 malam, 3 bayangan bergerak menjauhi desa. Mereka tidak berjalan di jalan utama, melainkan memotong lewat kebun, menyusuri jalur yang hanya dikenal penduduk setempat. Yusuf di depan, memegang senter kecil yang masih terbungkus kain, hanya dinyalakan jika benar-benar perlu. Darto di tengah, membawa karung kosong di punggung kamuflase seolah mereka hanya pengangkut biasa kalau bertemu patroli. Di belakang, Dharma berjalan tenang, membawa tas kain yang berisi catatan, kompas, dan pistol kecil. Setiap suara ranting patah terdengar seperti ledakan kecil di tengah kesunyian hutan. Kau seolah bisa merasakan jantung mereka berdegup, menunggu apakah ada teriakan Tomare dari prajurit Jepang yang bersembunyi di balik pepohonan. Tapi sejauh itu, hanya suara serangga dan tetes air dari daun ke tanah yang menemani. Mereka berhenti di sebuah titik yang sedikit lebih tinggi dari jalan tikungan, terlindung oleh batu besar dan semak lebat. Ini tempatnya, bisik Yusuf. Dari sini, tadi pagi, aku bisa lihat truk jelas. Mereka merayap mendekat, merunduk, agar kepala mereka tidak terlihat di atas garis semak. Dari celah kecil, pemandangan terbentang, truk yang masih miring, lampu Petromax yang terang, dan lebih banyak tentara daripada pagi tadi. Lihat, gumam Darto pelan. Mereka tambah orang jaga. Sekarang, bukan hanya 2, tapi 4 tentara berdiri dekat peti, senapan Arisaka di tangan. Di samping lampu, Letnan Tanaka berdiri dengan mantel hujan tipis, tangannya memegang selembar kertas, mungkin daftar barang, mungkin pesan dari atasan. Beberapa prajurit lain sedang memasang tali kering besi di peti itu, bersiap mengangkatnya dengan bantuan batang kayu panjang seperti usungan. Kalau mereka berhasil bawa itu ke markas atas malam ini, kata Dharma lirih, peluang kita untuk mendekat akan jauh lebih kecil. Di markas, penjagaan pasti berlapis. Jadi apa? Bisik Yusuf. Kita harus lakukan sesuatu. Malam ini, pertanyaan itu menggantung berat. Di sisi lain tikungan, tanpa mereka ketahui, ada mata lain yang mengawasi. Seorang prajurit Jepang muda, bernama Private Nakamura, berdiri di pos kecil di dekat pepohonan, sedikit terpisah dari kelompok utama. Tugasnya sederhana, mengawasi sisi jalan dari arah desa. Nakamura menguap, memindahkan berat tubuh dari satu kaki ke kaki lain. Udara dingin dan mantel tipisnya tidak banyak menolong. Ia benci tugas jaga malam di tempat terpencil seperti ini. Di kepalanya,
Ia lebih memilih berada di kota, dekat radio, mendengar musik propaganda dan berita kemenangan. Ia mengangkat teropong lapangan dan menyapu garis pepohonan. Sejenak, ia berhenti merasa ada sesuatu bergerak. Tapi kabut terlalu tebal, dan matanya sudah lelah. Paling cuma kera, gumamnya, menurunkan teropong. Beberapa meter di atasnya, Yusuf dan kawan-kawan menahan napas. Darto menekan bahu Yusuf pelan, memberi isyarat agar tetap diam. Mereka tahu, satu gerakan ceroboh bisa mengubah pengintaian ini jadi perburuan. Waktu berjalan pelan. Sekitar pukul 10 lewat, dua kelompok prajurit mulai mengambil posisi di sisi-sisi peti. Mereka mengangkat batang kayu panjang, memasukkan ujungnya ke bawah peti, lalu bersiap mengangkat dengan serentak. No! Dengan hitungan serempak, mereka mengangkat. Otot-otot mereka menegang, wajah meringis. Peti itu terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Berat sekali, desis Darto pelan. Kalau itu cuma radio, mungkin tak seberat itu. Yusuf memperhatikan bentuk kasar peti, memerhatikan besinya, cara tali dan pengait logam dipasang. Ia berpikir cepat. Di dalam, pasti ada rangka logam besar. Mesin dengan rotor, panel, mungkin juga sumber daya. 1, 2, maju! Kelompok prajurit mulai melangkah pelan, membawa peti menjauhi truk, naik ke arah jalan setapak kecil menuju Bukit Markas. Dharma mengerutkan kening. Mereka tidak akan bisa bawa jauh kalau terus seperti itu. Minimal, mereka butuh berhenti di tengah jalan. Istirahat. Itu kesempatan kita? Tanya Yusuf. Bukan untuk malam ini, jawab Dharma. Tapi untuk memahami pola. Besok malam, kalau mereka belum berhasil bawa sampai atas, mereka akan ulang. Di situ kita mungkin punya celah. Darto menatapnya. Jadi malam ini kita cuma melihat? Kita biarkan mesin itu jalan begitu saja? Dharma menoleh, menatap Darto penuh arti. Kau lihat berapa orang mereka di situ? 4 jaga peti, beberapa di sekitar truk, 1 di pos pengawas. Kita bertiga, dengan 1 pistol tua dan karung kosong. Ini bukan film koboi. Tuh, ia menarik napas, lalu melanjutkan dengan nada tegas. Perang kode bukan selalu dimenangkan dengan aksi nekat. Kadang, informasi kecil yang akurat lebih berharga dari 1000 peluru. Yusuf menelan kekecewaan, sekaligus lega. Bagian dirinya ingin bertindak heroik, tapi bagian lain tahu kematian tanpa hasil tak akan membantu siapapun. Beberapa puluh menit kemudian, kelompok prajurit berhenti di titik lebih tinggi, di sebuah area datar kecil di pinggir bukit. Dari kehauan tampak mereka menurunkan peti, mengatur napas, dan mulai mendirikan tenda kecil darurat. Mereka jadikan tempat itu titik singgah, kata Yusuf, menunjuk. Mungkin besok pagi baru mereka teruskan. Dharma mengangguk. Matanya merekam jarak, sudut, dan bentuk medan. Kita pulang sekarang, ujarnya. Kita perlu sampaikan ini ke jaringan di kota, dan kita perlu siapkan cara supaya kalau kesempatan datang, kita siap. Darto masih memandang ke arah peti yang kini nyaris hilang di balik bayangan tenda. Kalau kesempatan itu benar-benar datang, gumamnya pelan. Semoga kita masih hidup untuk mengambilnya. Mereka mundur perlahan, meninggalkan suara komando Jepang yang mulai sayup. Di bawah mereka, mesin yang belum mereka lihat bentuknya masih terkurung dalam peti kayu. Namun kini, untuk pertama kalinya, mesin itu bukan lagi sekadar benda misterius. Ia sudah punya nama di benak mereka. Mesin kode, kunci rahasia, yang bisa mengubah keseimbangan di laut dan udara. Dan tanpa mereka sadari, di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya di sebuah ruangan penuh peta dan radio, para perwira sekutu menunggu kabar yang belum mereka tahu sedang disusun malam itu oleh 3 orang desa di lereng Jawa Barat. Di rumah Dharma, suara ayam dan anak-anak terdengar redup, seakan tertahan oleh dinding kayu. Di dalam, suasana jauh lebih tegang. Dharma duduk bersila di depan meja rendah, sebuah kertas tipis terbentang di depannya. Di samping, ada pena bambu dengan ujung runcing dan botol kecil berisi tinta hitam. Yusuf duduk di sebelah, sementara Darto bersandar di dinding, tangan terlipat di dada. Aku harus kirim ini hari ini, kata Dharma, menatap kertas dengan raut penuh konsentrasi. Kalau terlambat, mesin itu mungkin sudah sampai markas, dan kesempatan kita hilang. Lewat siapa? Tanya Yusuf. Lewat jalur biasa, jawab Dharma. Ada pedagang yang akan turun ke kota siang nanti. Ia pikir dia hanya bawa daftar pesanan gula dan kopi. Di dalamnya, kita selipkan laporan. Yusuf
melirik kertas itu. Di bagian atas tertulis dalam bahasa Belanda dan Inggris, sederhana campuran yang pernah ia lihat saat jadi juru tulis dulu. Kemungkinan kuat pergerakan mesin sandi Jepang melalui jalur pegunungan di Jawa Barat. Peti besar, Stencil Type 97 Communication Cipher, dijaga ketat. Truk mengalami kecelakaan. Mesin sementara dipindah manual menuju markas bukit. Dharma menulis pelan, namun pasti, mendeskripsikan posisi tikungan, jumlah tentara, kebiasaan jaga malam, bahkan bentuk kira-kira peti kaju. Ia tidak berlebihan. Setiap detail dipilih dengan hati-hati, karena ia tahu orang di seberang sana di kota. Di kantor Intel yang terhubung ke Australia kan, membuat keputusan berdasarkan kalimat-kalimat itu. Mas Yusuf, kata Dharma sambil terus menulis. Kau tadi malam lihat jelas wajah perwiranya? Yusuf mengangguk. Letnan, kira-kira umur 30. Berkacamata, kurus. Mereka memanggilnya Tanaka. Dharma menulis, perwira pengawal Letnan Tanaka perkiraan nama, dipanggil demikian. Berkacamata, membawa dokumen, kemungkinan perwira komunikasi. Selesai menulis, ia membaca sekali lagi, lalu melipat kertas itu sekecil mungkin. Dari bawah meja, ia mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, dan mengeluarkan benda yang tampak seperti bungkus teh kering. Ini. Yusuf mengerutkan kening. Ini kantong teh, jawab Dharma, tersenyum tipis. Di luarnya, ya, di dalamnya nanti, laporan ini, ia memasukkan kertas lipatan itu ke dalam kantong, menambahkan sedikit daun teh kering, agar terasa wajar jika disentuh. Setelah itu, kantong ditutup kembali dan dimasukkan ke dalam kantong gula pasir yang lebih besar. Kalau Jepang memeriksa barang dagangan, mereka hanya akan lihat teh dan gula, jelasnya. Kecuali mereka memutuskan membuka semua bungkus satu persatu. Dan sejauh ini, mereka terlalu sibuk dengan perang untuk mengurus hal kecil seperti itu. Siang harinya, di luar desa, sebuah gerobak sederhana berhenti di depan rumah Dharma. Seekor sapi kurus menariknya, dan di atas gerobak, kantong-kantong goni tertata rapi. Beras, gula, garam, dan beberapa karung kosong. Pak Samin, sapa Dharma ramah, menyambut pria tua yang turun dari gerobak. Mau ke kota seperti biasa? Samin mengangguk, mengusap peluh. Iya, Pak Dharma, tapi sekarang makin banyak pos Jepang. Mereka suka tanya makam-makam. Begitulah perang, sahut Dharma, masih dengan senyum tipis. Ini ada tambahan sedikit gula dan teh, kalau berkenan dibawa. Mungkin bisa laku dengan harga baik di pasar. Ia menyerahkan satu kantong gula pasir, yang di dalamnya sudah diselipkan kantong teh berisi laporan. Samin menerimanya tanpa curiga. Bagi Samin, ini hanya rezeki tambahan dari guru mengaji yang baik hati. Kalau ada orang Belanda di kota yang suka beli gula, tambah Dharma, menjaga nada suaranya tetap santai. Jual saja ke mereka. Harga mereka biasanya bagus. Samin tertawa kecil. Belanda sudah seperti hantu sekarang. Pak, katanya masih ada, tapi jarang kelihatan. Dharma hanya mengangguk, tidak menjawab. Dalam hati ia tahu, ada orang Belanda atau Indo yang masih bergerak. Hanya saja dengan cara yang tak terlihat oleh mata orang biasa. Gerobak itu bergerak pergi, roda kayunya berdecit pelan di atas tanah. Bersama gerobak itu, informasi tentang mesin kode Jepang yang ditemukan di Jawa Barat mulai menapaki perjalanan panjang dari desa kecil ke kota, lalu mungkin menyeberangi lautan. Sementara itu, di lereng bukit, Jepang juga bergerak. Letnan Tanaka berdiri di dekat peti, memegang jam saku, dan memandang jalan menanjak yang licin. Peti kini berada di titik tengah bukit, di dekat area datar yang mereka jadikan tempat istirahat. Siang ini kita berhenti di sini, katanya kepada Sersan. Kita tunggu sampai sore, lalu lanjut malam. Pesawat sekutu sering patroli siang sekarang. Sersan mengangguk. Beberapa prajurit menurunkan ransel, duduk bersandar di peti. Seorang di antara mereka, Nakamura, menepuk-nepuk kayu peti dengan ujung jarinya. Jadi, ini mesin yang katanya dipakai markas besar, gumamnya. Diam, tegur prajurit lain. Bukan urusan kita, tugas kita hanya bawa. Tanaka menatap peti itu lama. Di sekolah perwira, ia pernah mendengar ceramah tentang pentingnya keamanan komunikasi. Bahwa ada mesin sandi yang membuat pesen-pesen kekaisaran tak bisa dibaca musuh. Bahwa di Eropa, Jerman punya mesin canggih bernama Enigma, dan Jepang pun mengembangkan sistemnya sendiri. Tapi ini pertama kalinya ia melihat langsung peti yang mengangkut salah satu otak perang itu. Kalau mesin ini jatuh ke tangan musuh, pikirnya sejenak,
lalu menggeleng. Tidak mungkin. Kami tidak akan membiarkannya. Di desa, malam kedua datang. Kali ini, bukan lagi malam pengintaian pertama yang penuh ketidaktahuan. Sekarang, mereka tahu apa yang dipertaruhkan dan apa yang mungkin terjadi jika mereka terlalu lambat. Di rumah Dharma, lampu minyak kembali menyala. Dharma, Yusuf, dan Darto duduk di ruangan yang sama. Tapi suasananya berbeda. Mereka bukan lagi sekadar penyaksi. Secara perlahan, mereka telah menjadi bagian aktif dari permainan rahasia. Apa kau yakin laporan itu akan sampai? Tanya Yusuf. Tidak ada yang bisa yakin dalam perang, jawab Dharma jujur. Tapi jalur itu sudah lama kita pakai. Dan ada orang di kota yang tahu kode-kode kecil kita. Kode? Ukap? Darto? Ya. Dharma tersenyum tipis. Misalnya, kalau pedagang bilang pada seorang tamu di kota bawa gula dari gunung rasanya pahit, itu artinya ada barang penting lewat jalur gunung. Orang itu lalu akan cari di kantong-kantong gula dan menemukan apa yang perlu mereka baca. Yusuf mengangguk pelan. Kagum, perang sandi ternyata bukan hanya soal mesin logam rumit, tapi juga kalimat-kalimat sederhana yang menyembunyikan makna dalam keseharian. Tapi, Darto memotong, pandangannya tajam. Kita tidak bisa hanya menunggu sekutu dari jauh. Mereka tidak kenal bukit ini seperti kita. Kalau mereka mau ambil mesin itu, cepat atau lambat, mereka butuh orang lokal. Dharma memandang Darto. Dan untuk pertama kalinya sejak rencana ini dimulai, ia mengangguk dengan penuh kesadaran. Kau benar, karena itu, kita tetap harus pantau pergerakan malam ini. Kita harus tahu, apakah mereka berhasil membawa peti itu naik ke markas atau tidak. Kalau masih tertahan di tengah jalan, maka medan permainan tetap di sini, sambung Yusuf. Itu artinya, kata Dharma, suaranya merendah. Mungkin bukan hanya intel sekutu yang akan bergerak. Kita, Huga, di luar, angin malam berembus, menyusup lewat sela-sela papan kayu. Di kejauhan, di lereng bukit Lempu-Lampiu, Petromax Jepang mulai menyala lagi, menandai babak berikutnya. Perang besar di Pasifik mungkin diputuskan oleh kapal perang, pesawat pembom, dan jenderal di peta. Tetapi malam itu, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, babak lain yang lebih sunyi sedang terbuka, babak perebutan sebuah mesin yang belum pernah mereka lihat. Namun pelan-pelan mulai mengubah nasib mereka. Di tepi desa, 3 sosok kembali bersiap. Yusuf mengikat erat tali sandal di kakinya. Darto merapikan karung kosong di punggung. Sementara Dharma memeriksa sekali lagi isi tas kain kecilnya. Catatan, ada, gumamnya pelan. Kompas, ada. Pistol. Ia meraba benda keras di dalam tas, lalu menghela napas. Ada. Yusuf menatapnya. Tuan, kalau nanti kita hanya perlu melihat, kita tidak perlu mengeluarkan itu kan? Kita selalu berharap begitu, jawab Dharma lembut. Yang berbahaya dari senjata, bukan hanya peluru yang keluar, tapi keputusan sebelum menarik pelatuk. Darto mengangkat wajah, menatap ke arah bukit yang samar-samar tampak gelap. Kalau Jepang sudah berhasil bawa peti itu ke markas, katanya, kita mungkin cuma akan lihat lampu-lampu jauh dan dengar suara mereka dari kejauhan. Kalau belum, tanya Yusuf. Kalau belum. Darto menarik napas panjang. Maka malam ini, kita mungkin berada paling dekat dengan perang dunia, tanpa pernah meninggalkan bukit ini. Jalur yang mereka lewati malam ini sedikit berbeda. Darto memimpin, memilih rute yang lebih memutar, menjauh dari jalan utama dan pos Jepang yang ia curigai sudah lebih ketat. Mereka mendaki pelan, melewati kebun teh, rumpun bambu, dan batu-batu licin. Kabut turun dari puncak, menutupi pandangan mereka lebih dari semalam. Kau bisa merasakan bagaimana mereka harus ekstra hati-hati, menapaki tanah yang becek, mendengarkan tiap suara dengan telinga yang terlatih oleh ketakutan. Pelan, bisik Darto, mengangkat tangan. Di depan, sudah dekat titik tengah bukit. Dari kehauan cahaya samar mulai terlihat. Bukan cuma satu, tapi beberapa satu, di dekat truk yang masih terguling. Satu lagi di titik tengah bukit, di mana semalam peti sempat diturunkan. Kini, cahaya itu tampak lebih terang, seperti berasal dari tenda yang lebih besar. Mereka belum berhasil bawa sampai atas, gumam Yusuf. Peti masih di tengah. Dharma mencondongkan tubuh, berusaha melihat lebih jelas dari balik semak. Dari sini, ia bisa melihat bayangan prajurit yang berjalan mondar-mandir di sekitar tenda tengah. Senapan di tangan, bayangan mereka memanjang di tanah. Penjagaan tambah ketat,
kata Dharma pelan. Mungkin mereka juga menyadari betapa pentingnya mesin itu. Kita ke titik pengintaian semalam? Tanya Yusuf. Tidak, jawab Darto cepat. Kalau mereka punya sedikit saja pengalaman, mereka pasti sudah curiga pada titik-titik tinggi di sekitar situ. Kita cari posisi baru. Dari samping, ia mengarahkan mereka menyusuri lereng, turun sedikit, lalu naik lagi di sisi lain. Hingga akhirnya, mereka menemukan celah di antara batu dan akar pohon yang memberi pandangan miring ke arah tenda tengah. Dari posisi baru ini, mereka bisa melihat lebih jelas. Peti kayu masih ada di tanah, tak jauh dari tenda. Di atas peti, ada terpal kecil yang menutupi sebagian permukaan, tapi tulisan stensil masih tampak samar. Type 97 Communication Cipher. Di dekatnya, dua prajurit duduk di bangku kayu sementara, senapan bersandar di lutut. Mata mereka sayu, tapi tetap waspada. Di depan tenda, Letnan Tanaka berdiri bersama seorang perwira lain yang baru. Tubuhnya lebih besar, wajahnya keras, pedang menggantung di pinggang. Perwira baru? Bisik Yusuf. Ya, sahut Dharma. Mungkin utusan dari markas. Mereka memperhatikan percakapan dari kejauhan. Hanya bisa mengandalkan ekspresi dan gerak tubuh. Sementara kata-kata Jepang yang diucapkan hanya terdengar sebagai potongan suara. Tanaka tampak menunjukkan sesuatu di kertas, mungkin laporan, mungkin jadwal. Perwira baru itu mendengarkan dengan wajah tegang, lalu memberi perintah dengan gerakan tangan lebar. Beberapa prajurit segera berdiri, mengambil posisi baru, menambah lapisan penjagaan. Mereka tidak mau ambil risiko, kata Darto lirih. Semakin lama peti di luar markas, semakin besar kemungkinan ada yang salah. Termasuk kemungkinan sekutu tahu, sahut Dharma dalam hati. Di tempat lain di Bukit Hau dari Peti, ada satu kelompok kecil lain yang bergerak. 3 sosok berpakaian lusuh, menaikkan tubuh mereka pelen-pelen di balik batu-batu besar. 2 di antaranya pribumi. 1 lagi lelaki berambut terang, wajahnya tirus, mata tajam memeriksa medan. Meski pakaiannya sederhana, caranya mengamati tidak seperti orang desa. Ia adalah Letnan muda Hendrik van Dijk, perwira intel Belanda yang berhasil selamat setelah kekalahan awal di Jawa, kini bekerja dalam jaringan yang terhubung ke sekutu. Laporan yang dikirim Dharma lewat gula pahit telah sampai ke tangannya. Jadi itu dia, gumam Hendrik, mengintip dari balik batu. Peti dengan kode mesin, sandi Jepang, di sampingnya, salah satu pemandu lokal menunjukkan arah. Itu tempat tengah, Tuan. Dari desa, butuh 2 jam jalan kaki. Hendrik mengangguk, menghitung cepat di kepalanya. Ia tahu, di tempat lain, di markas jauh, para perwira tinggi akan sangat senang jika mesin itu bisa direbut. Tapi ia juga tahu, dengan kekuatan mereka yang sekarang 3 orang, senjata seadanya, dan tanpa dukungan langsung serangan frontal sama saja bunuh diri. Kita belum bisa ambil, katanya pelan dalam bahasa Belanda, lalu beralih ke Melayu sederhana. Tapi kita bisa lihat, bisa hitung, bisa rencanakan. Ia mengeluarkan buku catatan kecil, mulai menggambar sketsa kasar posisi tenda, peti dan penjagaan. Ia sama sekali tak tahu bahwa hanya beberapa ratus meter dari posisinya, Dharma dan kelompok kecil lain sedang melakukan hal yang hampir sama. Perang besar memang aneh. Kadang, orang yang berada di pihak yang sama berdiri hampir bersebelahan, tanpa saling tahu. Di posisi mereka, Yusuf mulai merasakan kesemutan di kaki karena terlalu lama jongkok. Ia menggeser tubuh sedikit, tapi ranting kering di bawah lututnya patah dengan bunyi krek kecil. Darto spontan menoleh tajam. Dharma menahan napas. Di bawah sana, dalam jarak yang tidak terlalu jauh, Private Nakamura yang kali ini berjaga di sisi bukit, menghentikan langkahnya. Ada sesuatu di telinganya yang menangkap bunyi kecil tadi. Ia memicingkan mata, mencoba menembus kabut. Ada bentuk samar di atas, mungkin batu, mungkin semak. Tapi ia merasa barusan ada sesuatu yang bergerak. Pelan-pelan, ia mengangkat senapan, mengarahkan ke atas lereng. Jarak antara ujung laras dan tempat Yusuf bersembunyi terasa seperti hanya beberapa langkah. Kau jangan bergerak, bisik Darto nyaris tanpa suara. Tangannya menekan bahu Yusuf. Dalam detik-detik itu, kau bisa merasakan bagaimana jantung mereka berdetak kencang. Bahkan suara napas sendiri terasa terlalu keras. Kalau Nakamura memutuskan menembak hanya karena curiga. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari arah tenda. Oi, Nakamura, seorang prajurit memanggil. Gantian jaga di depan sini. Kau sudah 2 jam di situ. Nakamura menurunkan senjatanya, masih menatap ke atas lereng beberapa detik, lalu menghela napas. Jawabnya singkat. Ia menurunkan senapan, berbalik,
dan berjalan menuju tenda. Begitu sosoknya menjauh, Darto perlahan mengendurkan tekanan di bahu Yusuf. Dharma kembali bisa menghela napas. Kau hampir jadi alasan perang kecil di bukit ini, bisik Darto. Kali ini dengan nada bercanda tipis yang berusaha menutupi ketegangan barusan. Yusuf hanya mengangguk. Tenggorokannya kering, matanya masih menatap ke titik bekas laras senapan mengarah. Waktu terus berjalan. Dari pengamatan mereka, jelas bahwa malam ini Jepang tidak akan memindahkan peti jauh. Mereka terlalu berhati-hati, terlalu lelah, dan mungkin menunggu instruksi lebih jauh dari markas. Dharma merunduk sedikit, mendekat ke telinga Yusuf dan Darto. Kita sudah dapat cukup banyak malam ini, bisiknya. Letak tenda, jumlah penjaga, pola pergantian, kalau sekutu mau bergerak lebih besar. Data ini penting. Jadi kita turun sekarang? Tanya Yusuf. Sebentar lagi, jawab Dharma. Aku ingin lihat, sekali lagi, bagaimana mereka atur penjagaan akhir sebelum tengah malam. Itu biasanya pola yang akan bertahan sampai pagi. Di saat yang sama, di batuan lain yang lebih tinggi, Hendrik van Dijk juga mengambil keputusan mirip. Ia menutup buku catatan, menatap peti di bawah yang kini tampak seperti kota kecil di tengah lautan kegelapan. Belum malam ini, gumamnya. Tapi suatu malam nanti, mesin itu tidak akan tidur di tenda Jepang lagi. Ia menarik tubuhnya mundur, memberi isyarat kepada dua pemandu lokal untuk turun. Mereka menghilang dalam kabut, seperti bayangan yang menolak meninggalkan jejak. Tak ada tembakan malam itu, tak ada serangan, tak ada ledakan granat, tak ada teriakan komando yang mengubah bukit jadi medan pertempuran terbuka. Yang ada hanya 3 kelompok yang saling tidak tahu keberadaan. Pasukan Jepang yang menjaga mesin, kelompok intel desa yang mengamati dari satu sisi, dan tim kecil sekutu yang mengintai dari sisi lain. Di antara mereka, sebuah peti kayu berisi logam, kabel, dan rotor-rotor besi tetap diam. Namun diamnya peti itu menipu. Di dalamnya, tersimpan kemampuan untuk mengacak huruf-huruf jadi kode, menyembunyikan Periniparina yang bisa mengirim kapal ke serangan atau ke kehancuran. Saat Dharma, Yusuf dan Darto akhirnya turun meninggalkan bukit menjelang tengah malam, mereka belum tahu satu hal, bahwa laporan yang dikirim lewat gula pahit sudah diterima, bahwa di peta yang tergantung di sebuah ruangan rahasia di kota, seseorang telah menggambar titik kecil di pegunungan Jawa Barat. Menulis di sampingnya, kemungkinan mesin kode Jepang perlu operasi gabungan dengan jaringan lokal. Dan pada malam-malam berikutnya, garis-garis halus mulai ditarik di peta itu, garis yang suatu hari akan terhubung langsung ke peti kayu di lereng bukit.